Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di tengah-tengah invasi Rusia terhadap Ukraina itu ada sesuatu yang sangat unik yang terjadi di Indonesia, yaitu negara yang katanya sangat menjunjung tinggi perdamaian dan sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan sangat mencela penjajahan itu, ternyata banyak di antara warganya, khususnya yang Muslim, justru malah mendukung serangan serangan Rusia atas Ukraina. Banyak di antara mereka yang kemudian mendalihkan bahwa serangan Rusia terhadap Ukraina itu tidak ada apa-apanya dibandingkan serangan negara-negara Barat atas wilayah-wilayah yang lain di seluruh dunia sebelumnya, dan atau bahwa Rusia selama ini tidak bersalah. Yang paling harus dipersalahkan itu adalah Presiden Ukraina yang tidak mau berdamai dengan Rusia, dan seterusnya dan seterusnya. Betapapun banyak di antara alasan-alasan itu yang didukung oleh fakta yang benar atau fakta yang akurat, tetapi penyikapan ini adalah penyikapan yang sangat tidak etis dan sangat tidak logis, yang menunjukkan inferioritas orang-orang Islam di tengah peradaban dunia saat ini. Kan salah satu hal yang paling penting yang disinyalir membuat orang-orang Islam itu pro terhadap Rusia itu kan adalah perilaku Vladimir Putin, khususnya terhadap Islam. Betapa beliau ini sering sekali mendemonstrasikan pembelaannya terhadap Islam, terhadap orang-orang Islam, dan terhadap simbol-simbol Islam. Misalkan beliau pernah pidato kenegaraan tetapi mengutip ayat-ayat Al-Quran, misalkan seperti itu ya. Atau beliau membuka masjid terbesar di Rusia, atau beliau misalkan membela nama Nabi Muhammad di depan orang-orang Barat dan lain sebagainya, kan hal-hal yang semacam itu. Tapi kalau misalkan kita melihat dalam kacamata politik, bisakah kita sedikit mencurigai bahwa apa yang dia lakukan selama ini terhadap orang-orang Islam itu adalah tindakan-tindakan bermotif politik, bukan tindakan-tindakan bermotif moral. Misalkan karena Vladimir Putin itu adalah orang yang ingin mempersatukan bangsanya, dan dia melihat bahwa ada sekitar 10-20% dari total populasi Rusia itu adalah orang-orang Muslim, sesuatu yang tidak mungkin diabaikan, maka dia berusaha untuk merangkul mereka semua. Kan bisa saja seperti itu. Atau bahwa orang-orang Islam dengan Rusia itu memiliki musuh tradisional yang sama, yaitu negara-negara Barat, maka mereka harus saling mendukung satu sama lain, bahkan setidaknya dalam ucapan-ucapan politik. Kan bisa saja seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun kita mengetahui bahwa Vladimir Putin itu adalah orang yang sangat pro terhadap Islam, tetapi dalam kacamata politik kita bisa saja melihat bahwa sikap pro itu adalah alasan lain dari kepentingan-kepentingan politik. Kan seperti itu ya. Ya, tapi apapun itu kan sebenarnya hanya dugaan-dugaan, dan di episode ini kita tidak akan memperdalam dugaan-dugaan itu, tetapi kita akan membahas tentang sebenarnya banyak sekali di antara pemimpin negara-negara Barat itu yang pro terhadap Islam. Dan saya kutipkan di sini ada 3 orang selain Vladimir Putin yang saya akan menunjukkan bahwa mereka itu tidak kalah dibanding Putin dalam hal upaya yang sangat kuat untuk mendukung dan membela orang-orang Islam di seluruh dunia. Jadi kita mulai. Kita buka daftar kali ini dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Siapakah dia? Saya pikir dia adalah salah seorang politisi paling sukses di Kanada di dunia modern. Sebenarnya ayahnya dan ibunya juga adalah politisi dan bahkan Perdana Menteri. Dan karena itu ketika dia sekarang menjadi Perdana Menteri, mungkin ada jalur-jalur yang memang mengarahkan dia untuk ke arah sana. Tetapi tentu saja di luar itu dia memang adalah orang yang sangat layak untuk menjadi Perdana Menteri. Dia berasal dari partai liberal dan memang dia memiliki jiwa liberalisme yang sangat kuat. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kekehnya dia, bagaimana ngototnya dia untuk membela hak-hak orang-orang Islam. Pertama yang kita ketahui tentu saja adalah dia adalah orang yang sangat-sangat tekun dalam membela hak-hak perempuan Muslim di Kanada untuk mengenakan kerudung, untuk mengenakan hijab. Dan itu dia lakukan dengan kampanyenya yang berulang-ulang. Dia katakan bahwa sebagai seorang Muslim maka mereka harus dihargai dengan apapun yang mereka miliki dan apapun yang mereka percayai. Jadi kalau misalkan mereka beriman misal bahwa kerudung itu adalah sebuah kewajiban, maka kita harus menghormati itu. Dan dia juga habis-habisan sampai membuat sebuah badan khusus untuk menghilangkan diskriminasi terhadap orang-orang Islam. Dia katakan dalam berbagai pidatonya, termasuk dalam Twitternya, selama dia masih berkuasa di Kanada, maka tidak boleh ada yang didiskriminasikan, apalagi menyangkut masalah keimanan, apalagi menyangkut masalah orang-orang Islam. Orang-orang Islam akan mendapat perlindungan yang penuh dari dirinya, dan dia bersumpah bahwa Islamophobia itu adalah musuh bagi dirinya dan musuh bagi negaranya. Dia
juga secara konsisten terus-terusan ribut dengan pejabat-pejabat Amerika Serikat terkait dengan isu terorisme agama. Dia adalah salah satu orang yang mengatakan bahwa Islam bukan teroris, dan kalaupun misalkan ada serangan-serangan teroris yang mengatasnamakan Islam, maka kita tidak bisa menghakimi perbuatan satu atau dua orang atas nama satu kelompok atau satu identitas kelompoknya. Dia katakan seperti itu berulang-ulang, dan dia berani berdebat dengan siapapun terkait dengan hal itu. Satu hal yang luar biasa tentang Trudeau ini adalah bahwa sebelum dan sesudah menjadi Perdana Menteri, beliau punya kebiasaan yang khas, yaitu suka ikut-ikutan puasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang kan menjelang bulan Ramadan ya, ketika video ini dibuat. Nah, biasanya dia bakal ikutan setidaknya untuk minggu pertama atau hari pertama dia pasti ikutan berpuasa, kemudian ikut berbuka bersama. Jadi buka bareng, dia bukber. Nah, dia ikut-ikutan yang seperti itu. Kadang-kadang dia juga ikut pidato di masjid, ikut jadi khotib tarawehan yang semacam itu. Bukan ikut jadi khotib tarawehan apa, tapi dia jadi sambutannya atau apa. Dia sering melakukan hal-hal yang semacam itu. Begitu. Bahkan beberapa kali dia nampak beribadah seperti orang-orang muslim. Tidak sholatnya, tapi di masjidnya duduknya pakai baju yang gamisnya yang seperti itu, dan berdoanya juga dengan cara yang seperti ini. Jadi nampaknya secara pribadi dia memang memiliki kedekatan yang kuat dengan orang-orang Islam gitu. Bukan Muslim, tetapi dekat dengan orang-orang Islam, ya semacam Cristiano Ronaldo gitulah, yang semacam itu begitu. Nah, karena itu kebijakan-kebijakannya juga banyak sekali mendukung orang-orang Islam begitu. Jadi dalam satu sisi beliau adalah seorang yang sangat liberal, yang mendukung hak-hak asasi manusia dan mendukung segala jenis upaya untuk mempersatukan masyarakat dalam perbedaan, tetapi di sisi lain dia itu memang memiliki ikatan batin dengan orang-orang Islam. Pikiran saya sih seperti itu, dan saya sih tidak menemukan motif-motif politis terkait dengan hal ini. Misalkan kalau kita melihat Pak Vladimir Putin, kita mengetahui alasan-alasan politis kenapa dia dekat dengan orang-orang Islam, seperti yang saya sampaikan di sebelum intro tadi. Tetapi untuk Pak Trudeau ini kita tidak menemukannya, karena Muslim di Kanada itu hanya sekitar 3%-an. Ya memang naik terus, tetapi ya sekitar 3%-an, dan kalaupun alasannya politis kan tidak mungkin dia ngejar-ngejar suara yang hanya 3% itu, kan seperti itu ya. Dan luar biasanya adalah di Kanada itu, di antara 30 pejabat kementerian yang diangkat, itu 3 diantaranya adalah orang-orang Islam. Jadi dari 30, jadi ada 10% menteri yang adalah orang Islam, padahal di sana Muslim itu hanya 3%. Saya pikir ini memang sekali lagi membuktikan bahwa Pak Trudeau ini adalah orang yang sangat dekat terhadap Islam, baik dalam garis politiknya maupun secara pribadi, kedekatan pribadi dengan orang-orang Islam. Begitu. Kemudian di daftar kedua tentang para pemimpin di dunia barat yang pro terhadap orang-orang Islam itu adalah Pak Stefan Löfven. Dia adalah Perdana Menteri Swedia yang ya baru lengser kemarin tahun 2021 ya, November tahun 2021. Dia terkenal sebagai orang yang sangat pro terhadap Islam atau simbol-simbol Islam. Dari mana kita mengetahuinya? Mulai ketahuan sangat-sangatnya itu, di garis bawahinya itu adalah sekitar tahun 2015. Pada waktu itu ISIS lagi ngamuk-ngamuknya, lagi puncak-puncaknya perang terhadap Suriah, terhadap Irak dan lain sebagainya, dan terhadap negara-negara yang pro terhadap Barat gitu ya, dan ya yang begitulah. Dan karena itu maka ada jutaan pengungsi dari Suriah dan Irak yang membutuhkan suaka di seluruh dunia. Negara-negara Eropa pada umumnya tutup kuping, tutup mata, dan tutup tangan. Mereka tidak mau membantu. Salah satu alasannya adalah kalau ada pengungsi dari Suriah, kita tidak mengetahui mana yang benar-benar pengungsi dan mana yang benar-benar teroris, mana yang anggota ISIS. Kalau misalkan ada 1-2 anggota ISIS yang bisa masuk ke negara Eropa, kemudian mendoktrin 1-2 orang-orang Islam dan melakukan serangan teroris terhadap negara-negara yang dimaksud itu, maka ini adalah sebuah bencana yang sangat besar. Dan karena itu banyak sekali negara-negara Eropa yang sangat-sangat berhati-hati untuk tidak menerima pengungsi-pengungsi Suriah. Nah, di antara kepala negara yang justru melakukan hal yang sebaliknya itu adalah Angela Merkel dari Jerman, dan tentu saja adalah Pak Stefan Löfven yang kita bahas ini. Jadi di tahun 2015 ketika negara-negara yang lain malah tutup negaranya, Swedia malah membuka diri sampai menerima sekitar 150.000 pengungsi dari Suriah. Itu adalah jumlah yang sangat-sangat banyak kalau dibandingkan dengan jumlah populasi Swedia di sana yang juga sangat sedikit. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Löfven, dan ini sepenuhnya dilakukan atas dasar kemanusiaan.
Dari mana kita mengetahui bahwa ini ada atas dasar kemanusiaan? Karena tidak ada motif apapun yang bisa kita pahami selain dengan motif kemanusiaan. Kalau misalkan beginilah Baraya, sebelum itulah ya, kita loncat dulu ke tahun 2014. Tahun 2014 Swedia juga di bawah pimpinannya itu membuka pintu untuk pengungsi, tapi jumlahnya hanya sekitar 30 ribuan. Dan di tahun 2014 itu ada satu kebijakan politik yang benar-benar di luar nalar dibanding negara-negara Eropa Barat yang lain, yaitu bahwa Swedia adalah satu-satunya negara yang anggota Uni Eropa yang pro terhadap masyarakat Palestina, kemerdekaan Palestina. Jadi kan pada waktu itu tuh Palestina sama Israel tuh voting gitu ya. Dan kebanyakan negara-negara barat itu pasti pro terhadap Israel, atau beberapa di antara mereka pro terhadap Palestina tetapi tidak berani ngomong. Jadi ngomongnya netral doang gitu ya, netral. Tetapi hanya Swedia satu-satunya di bawah Pak Löfven ini yang menyatakan bahwa kami tidak menginginkan agar Israel ada di tanah yang sekarang disengketakan ini, dan kami menginginkan agar rakyat Palestina dibebaskan dari segala jenis penjajahan. Heroik sekali. Karena apa? Karena satu, ini sesuatu yang sangat penting, dan ini yang menunjukkan bahwa tidak ada motif politik apapun terkait dengan pembelaan ini. Satu, Uni Eropa semuanya pro terhadap Israel, tetapi Swedia ini beda sendiri. Ini kalau dia motifnya politik, tentu saja dia pengen satu rel dengan teman-temannya kan, tapi dia beda. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah Swedia itu adalah salah satu negara paling tidak tergantung pada minyak Arab. Paling tidak tergantung. Mereka itu lebih suka menggunakan sumber daya yang bisa diperbarui, sumber daya alternatif, yang karena itu maka mereka pasti terbebas dari lobby-lobby politik dari Saudi Arabia atau negara-negara Arab yang lainnya. Nah, karena mereka itu bebas dari lobby-lobby politik Arab, dan mereka itu sangat bebas dari ketergantungan mereka terhadap minyak Arab, maka sangat aneh kalau dia justru malah pro terhadap Palestina. Satu-satunya alasan adalah karena Pak Löfven itu memandangnya dalam sudut pandang kemanusiaan. Kan seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah bahwa negara-negara di seluruh dunia itu ditekan oleh Amerika Serikat, tentu saja. Dan negara-negara barat pasti mendapatkan tekanan yang paling kuat dari Amerika Serikat. Tetapi keberanian Löfven dalam hal ini berbeda dengan negara-negara barat itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Ini mengejutkan, beneran mengejutkan. Kemudian yang ketiga adalah ada segelintir orang-orang Yahudi, saya baca kemarin di media-media yang dikeluarkan Israel, itu mengatakan bahwa sikap Löfven itu gara-gara dia ingin mendekati negara-negara Muslim, atau gara-gara dia dipengaruhi oleh komunitas Muslim di Swedia. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal, Baraya. Jadi ceritanya begini, kalau misalkan ya seperti yang dituduhkan oleh Israel, oleh Yahudi, bahwa Löfven itu mendapat dukungan dari pemerintah Saudi Arabia, mereka mendapatkan uang dan sebagainya, bla 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 bla. Saya harus garis bawahi, Baraya, bahwa sekaya-kayanya orang Saudi Arabia, sesultan-sultannya orang Saudi, itu kekayaannya hanya sepertiga dari pendapatan per kapita orang-orang Swedia. Jadi gak mungkin orang Saudi itu nyogok orang Swedia, karena orang Swedia jauh lebih kaya gitu. Jadi ngapain juga lu nyogok sama gua, lu lebih miskin daripada gua gitu. Kan pertimbangannya adalah seperti itu. Dan kalaupun misalkan ini ingin mendekati orang-orang Muslim yang ada di sana, kan Muslim di sana minoritas. 8,1% itu kalau sudah ditambahkan dengan pengungsi-pengungsi yang baru datang. Jadi kalau alasannya politis, adalah alasan politis yang sangat tidak populer kalau harus menarik simpati orang-orang yang jumlahnya sangat minoritas di Swedia gitu. Makanya banyak sekali orang-orang analis-analis yang berpikir bahwa Pak Löfven ini sepenuhnya adalah terkait dengan kemanusiaan. Dia membela orang-orang Palestina dan berharap bahwa Israel itu harus menyingkir. Kemudian dia menerima sebanyak-banyaknya pengungsi-pengungsi dari orang-orang Timur Tengah yang sangat membutuhkan bantuan dan sebagainya. Itu menunjukkan kemanusiaan. Dan satu hal juga yang paling penting adalah bahwa pembelaan dia terhadap Islam memang menunjukkan kemanusiaan. Itu dilihat dari kemarin, beberapa bulan sebelum dia lengser itu kan ada kejadian di Swedia itu ada sekolah Al-Azhar, sekolah Muslim, itu sekolah Islam tentu saja. Nah, si sekolahnya itu melakukan diskriminasi. Jadi laki-laki masuk bis lewat pintu depan, perempuan masuk bis lewat pintu belakang, terus dihijabin dan sebagainya. Dia marah-marah, dia bilang ini adalah sesuatu yang tercela dan ini adalah sesuatu yang gak Swedia banget. Yang menunjukkan bahwa dalam hal ini dia kontra terhadap orang-orang Islam, tetapi dia membela orang-orang Islam yang lemah. Lalu tokoh di dunia barat yang ternyata pro terhadap Islam, salah satu yang terakhir yang kita sebutkan adalah Ibu Jacinda Ardern.
tentu saja kita mengenal beliau itu karena tahun 2019 kita menemukan ada sebuah tragedi kan di Christchurch, Selandia Baru. Di situ ada penembakan, ada aksi terorisme yang menyasar kepada orang-orang Islam yang lagi mau Jumatan pada waktu itu kan, atau yang sesudah Jumatan kalau nggak salah. Itu korbannya sekitar 51 orang, dan luar biasanya adalah Perdana Menterinya Ibu Jacinda itu langsung turun tangan ke lapangan dan kemudian memimpin segala upaya untuk menghilangkan trauma terhadap orang-orang Islam dan memberikan santunan terhadap orang-orang Islam yang ada di sana. Dan ketika misalkan media-media barat pada waktu itu termasuk Australia itu justru malah menyalahkan orang-orang Islam, kan pada waktu itu misalkan siapa ya politisi senior Australia itu pada waktu itu kan ngomong bahwa kalau terjadi serangan teroris terhadap orang-orang Islam di Selandia Baru, yang jadi masalahnya itu adalah karena terlalu banyak imigran-imigran orang-orang Islam di negara-negara barat. Kan alasannya seperti itu. Jadi nyerangnya adalah kepada orang-orang Islam. Nah, tetapi Ibu Jacinda itu justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia katakan bahwa ini kesalahan kami. Kami tidak memantau sejauh ini. Kami tidak nyangka bahwa di Selandia Baru ada orang-orang teroris yang barbar, yang kurang ajar, yang seharusnya tidak ada di sini dan sebagainya. Dia menyalahkan dirinya sendiri, dia menyalahkan negaranya sendiri dan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan introspeksi. Dan bagaimana cara melakukan introspeksinya itu luar biasa. Secara demonstratif dia bilang kemana-mana, mulai sambutan pidatonya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai kerudung, kemudian dia memeluk orang-orang Islam dan hal-hal yang semacam itu. Dan bukan hanya itu, dia merombak atau mengupayakan untuk perombakan terhadap beberapa undang-undang yang ada di Selandia Baru terkait dengan diskriminasi, terkait dengan rasial, terkait dengan kepemilikan senjata api dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa Selandia Baru adalah negara yang sangat terbuka untuk siapapun, termasuk untuk orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang-orang Islam di sini yang disakiti, maka dia telah menyakiti Selandia Baru. Pidato-pidatonya itu benar-benar sangat simpatik dan membuat orang-orang Arab itu sampai di Burj Khalifa itu kan ada fotonya, ada ininya dijadikan mural gitu ya. Bukan menjadikan mural, dijadikan video gitu. Yang sangat besar itu di situ. Ya, karena memang sangat simpatik pada waktu itu beliau itu. Dan terus kemudian ada waktu mengheningkan cipta selama 2 menit untuk memperingati kejadian yang sangat mengerikan ini dan lain sebagainya, kan seperti itu. Dan kemudian beliau juga aktif untuk mencari apa yang menjadi alasan bagi kenapa orang-orang Islam ini diserang. Ternyata si pelaku serangan terhadap orang-orang Islam itu diketahui dia terinspirasi oleh channel-channel YouTube yang anti-Islam. Kan banyak ya channel-channel YouTube yang anti-Islam gitu. Nah, itu dicari sampai kayak CP gitu ya dan sebagainya, atau yang menyebar-nyebarkan berita yang seperti itu dicari. Dan kemudian Ibu Jacinda ini sampai nelpon, sampai menghubungi YouTube untuk meminta perubahan-perubahan regulasi terkait dengan konten. Gimana caranya agar orang-orang di seluruh dunia ini tidak masuk ke dalam gelembung-gelembung yang menjadi semakin fanatik gara-gara YouTube. Dan luar biasanya ini YouTube menanggapi ini, dan beberapa regulasi-regulasi dan peraturan-peraturan YouTube kemudian dirubah sedikit demi sedikit untuk mengatasi masalah-masalah yang semacam ini. Dan ini digunakan gara-gara apa? Untuk membela orang-orang Islam di seluruh dunia, khususnya di Selandia Baru. Begitu. Luar biasa ya. Tapi kalau misalkan kita mau melihat secara lebih mendalam, sebenarnya ini bukan sepenuhnya gara-gara mereka itu pro terhadap Islam gitu ya, tapi gara-gara mereka itu sangat-sangat humanis. Bahkan kan Ibu Jacinda juga sempat diajak, ayo masuk Islam. Kan orang-orang Islam itu ya kalau ada yang membela atau apa, semoga dapat hidayah, ayo masuk Islam dan sebagainya gitu ya. Tapi Ibu Jacinda kan pada waktu itu secara diplomatik mengatakan, ketika dia diajak masuk Islam, dia mengatakan Islam itu mengajarkan kemanusiaan, dan saya pikir saya sudah memilikinya sehingga tidak perlu saya secara formal masuk ke dalam agama Islam. Begitu. Saya di sini tidak mengatakan, saya tidak mau ikut-ikutan dengan mengatakan bahwa humanity above religion. Saya tidak setuju dengan kata-kata itu. Saya berpikir bahwa landasan dari agama itu adalah yang mengajarkan kemanusiaan. Itu poinnya. Jadi ketika misalkan kita sekarang menemukan ada banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya benar dalam beragama, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan, maka saya pikir dia tidak beragama dengan baik. Saya berpikir dia hanya merasa bahwa dirinya benar dalam beragama. Semoga menjadi bahan renungan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Buru-buru karena mau adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.